Salve. Selamat datang di Katolik Harus Tahu. Bayangkan seorang pendeta Protestan berdiri di belakang mimbar sambil memegang Alkitab di tangannya. Hatinya dipenuhi dengan cinta dan semangat untuk firman Tuhan. Tetapi kemudian, saat dia menyelidiki lebih dalam halaman-halaman itu, mempelajari sejarah gereja, dan menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang menantang, cahaya baru mulai bersinar. Bukan cahaya yang asing, tetapi cahaya yang telah menyala terang selama lebih dari 2000 tahun. Cahaya Katolik. Cerita-cerita yang akan Anda dengar ini, bukan hanya tentang perubahan denominasi tetapi tentang memulai perjalanan untuk menemukan kebenaran. Kebenaran yang kuno namun tetap hidup ini adalah perjalanan jiwa-jiwa yang rindu untuk bertemu Tuhan dalam kepenuhan dan kelengkapannya. Bergabunglah dengan saya saat kita menjelajahinya. Inilah cerita para pendeta Protestan dari berbagai denominasi yang mencari kepenuhan kebenaran ajaran Kristus, dan akhirnya berujung pada kenyataan bahwa kepenuhan ajaran Kristus ada di dalam gereja Katolik dan mereka memutuskan bergabung ke dalam gereja yang didirikan Kristus sendiri, Gereja Katolik. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Nomor 1. Diakon Alex Jones. Alex Jones adalah seorang pendeta Pantekosta yang bersemangat di Detroit yang merupakan seorang gembala yang sangat berdedikasi bagi kawanannya. Ia sangat mencintai jemaatnya dan mereka pun mencintainya. Dalam upayanya untuk memberikan pengalaman yang paling tulus dari doa dan kebaktian gereja perdana kepada kawanan jemaatnya, ia dengan teliti membaca kitab suci, tulisan-tulisan Bapak Gereja, dan para santo. Semakin banyak ia membaca, semakin Alex sampai pada kesimpulan yang mengejutkan bahwa Gereja Katolik masa kini dan Misa Kudus adalah kebaktian yang sama persis dari Gereja Perdana. Pendeta Alex Jones bahkan menerapkan praktek perayaan Ekaristi di dalam ibadat mingguan mereka. Ia menggunakan alba dan kasula seperti yang digunakan oleh imam Katolik. Di gerejanya, ia menggunakan altar serta lilin dan pada saat komuni jemaatnya maju satu persatu untuk menerima komuni. Semua ini dilakukannya setelah ia mempelajari sejarah gereja dan catatan-catatan dari para bapak gereja. Ia menemukan bahwa semua yang dilakukan gereja perdana adalah semua yang dilakukan di dalam gereja Katolik hingga saat ini. Pendeta Alex Jones mulai membagikan temuannya dengan jemaatnya, dan akhirnya, bersama dengan sebagian besar jemaatnya, ia bergabung ke dalam gereja Katolik pada malam Paskah 14 April 2001. Ini adalah kisah luar biasa tentang perjalanan spiritual yang penuh tantangan dan dramatis dari seorang pendeta Pantekosta kulit hitam, dan jemaat yang mengikutinya. Pada tanggal 1 Oktober 2005, Alex Jones ditahbiskan menjadi diakon tetap di Keuskupan Agung Detroit oleh Kardinal Adam Maida, di mana ia melayani dengan setia selama lebih dari 11 tahun. Sebagai seorang diakon, ia terus berbicara kepada orang-orang di seluruh dunia, menginspirasi banyak jiwa dengan hasratnya kepada Kristus dan Gereja Katolik. Beralih menjadi Katolik bersama para jemaatnya. Pada akhir tahun 2001, berita bahwa seorang pendeta Pantekosta terkenal telah berpindah agama menjadi Katolik menggemparkan Gereja Katolik di Amerika Serikat. Bahwa seorang pendeta telah berpindah agama belum tentu layak diberitakan karena pasti ada saja pendeta-pendeta Protestan berpindah ke Gereja Katolik setiap tahun.
Tetapi, yang menarik perhatian orang-orang adalah bahwa pendeta Pantekosta Alex Jones bergabung ke gereja Katolik bersama istrinya, Donna, dan hampir seluruh jemaat mereka di gereja Pantekosta Maranatha Detroit. Ia adalah pria yang brilian, kata Hansen, tipe orang yang ingin saya jadikan tetangga. Ibunya memiliki kepribadian yang sangat kuat, lanjutnya. Dan ia dibesarkan untuk menjadi seorang Kristen yang baik. Waktu muda, ia tidak suka pergi ke gereja, tetapi ia selalu pergi. Karena ibunya mengatakan kepadanya bahwa jika ia ingin belajar mengemudi, ia harus mengantar ibunya ke gereja. Sikapnya terhadap agama berubah setelah ia menghadiri kebangunan rohani pada suatu musim panas. Pengalamannya di sana begitu mengharukan sehingga, sejak saat itu, selama masa remajanya, ia menjadi seorang Kristen yang sangat kuat, jelas Hansen. Namun, seperti banyak penganut Pantekosta, kata Hansen, Jones mendengar banyak hal yang anti-Katolik selama ini. Akibatnya, katanya, ia akan berbicara tentang bagaimana ia dulu menyebut umat Katolik sebagai umat pilihan yang beku. Ia tidak memiliki pandangan yang baik tentang gereja Katolik, lanjut Hansen. Terinspirasi oleh para bapak gereja. Bergabung dengan gereja Katolik mungkin merupakan hal terakhir yang pernah dibayangkan oleh Jones, seorang pensiunan guru sekolah umum dan pendeta dari tahun 1975 hingga 2000. Namun pada tahun 1998, ia mulai mempelajari para bapak gereja untuk menciptakan kebaktian di gerejanya yang mencerminkan kebaktian umat Kristen awal. Semakin banyak ia mempelajari, semakin ia mulai melihat bahwa kebaktian awal sangat mirip dengan apa yang ia ketahui tentang misa Katolik. Ia mendekati jemaatnya dan bertanya apakah mereka ingin bergabung dengannya dalam perjalanan penemuan ini. Bagian dari perjalanan itu adalah semacam perjalanan ziarah yang dilakukan oleh kawanan domba sebagai satu jemaat hingga tiba pada misa malam Paskah, yang membuat banyak orang merasa sangat tersentuh. Jadi, sementara beberapa orang meninggalkan gereja karena mereka tidak ingin mengikuti kemana Jones menuntun mereka, mayoritas jemaat setuju agar pendeta mereka mengajarkan apa yang ia pelajari, yang membawanya ke gereja Katolik. Salah seorang mantan jemaatnya di Maranatha yang pindah ke gereja Katolik, Gloria Yarber, menyebut Jones sebagai bapak rohaninya, dan ia berpendapat bahwa bergabung dengan gereja Katolik bukanlah hal yang kontroversial. Saya pikir itu adalah hal yang sangat baik, kenanya. Itu diajukannya kepada kami sebagai pilihan. Gereja Maranatha, toh akan dijual, jadi orang-orang yang memutuskan untuk pindah ke gereja Katolik pun ikut. Buat yang lain yang tidak akan ikut, ada gereja-gereja lain yang bekerja sama dengan kami. Jadi, orang-orang yang memutuskan bahwa ini bukan yang mereka inginkan, mereka pergi ke tempat lain. Bahkan beberapa orang memulai pelayanan mereka sendiri. Namun itu adalah situasi yang penuh persaudaraan, dan saya tidak menemukan hal negatif apapun, kenan Gloria Yarber. Ketika ditanya apa yang ditawarkan Jones kepada mereka yang meyakinkan mereka untuk melakukan langkah monumental ini, dia menjawab, cinta akan kehadiran Kristus dalam Ekaristi, sakramen-sakramen, dan gereja. Itulah yang ditambahkan ketika kami datang ke gereja Katolik, tradisi. Banyak dari kami yang mengenal baik Alkitab tetapi tidak dengan tradisi gereja. Ada begitu banyak hal yang dapat dipelajari di gereja, sehingga saya tidak akan pernah mempelajari semuanya. Beralih dari gereja yang memberikan Alkitab kepada seluruh umat Kristen, itu sesuatu yang luar biasa, tambah Yarber. Seperti yang dikatakan Jones kepada Judy Roberts, seorang wartawan, tentang pertobatannya pada tahun 2001, bagaimana Anda bisa berkata, tidak, pada kebenaran. Akan menjadi dosa berat bagi saya untuk mengetahui apa yang saya ketahui dan tidak melakukannya. Jika saya kembali ke kehidupan saya sebelumnya, saya akan menjadi tidak jujur, tidak dapat dipercaya, seorang pria yang melihat kebenaran,
mengetahui kebenaran dan berpaling darinya, dan saya tidak bisa melakukan itu. Penginjil Katolik. Setelah diterima di gereja, Jones akhirnya mengejar pelayanan sebagai seorang diakon. Hansen, yang juga seorang murtadin Protestan, menceritakan percakapannya dengan diakon Jones, di mana dia menyatakan, "Anda tahu, saya tidak tahu mengapa Tuhan membawa saya ke gereja Katolik begitu terlambat. Saya mungkin bisa menjadi penginjil yang jauh lebih efektif untuk iman sebagai seorang imam." Diakon itu mengatakan kepadanya bahwa penerimaannya mungkin terlambat, dan Anda akan menjadi imam yang hebat, tetapi pikirkan berapa banyak jiwa yang telah dapat Anda sentuh. Memang demikian yang terjadi. Sejak dia menjadi Katolik, Jones mulai tampil di konferensi dan di paroki-paroki, memberikan misi yang memungkinkannya untuk menyentuh ribuan kehidupan. Dia juga menjadi pembawa acara seri di EWTN, Wisdom from Above, yang berfokus pada surat Santo Yakobus, dan dia menceritakan kisah pertobatannya di The Journey Home. Saya melihatnya musim panas lalu di sebuah konferensi pria di Modesto, kata diakon Harold Burke-Sivers, temannya, sesama pembicara, dan tamu EWTN. Saya katakan kepadanya, "Saya lihat jadwal bicaramu, dan saya perhatikan kamu agak melambat." Dan dia berkata, "Ya, saya serahkan saja pada kalian anak muda zaman sekarang." Dalam suatu wawancara, setiap orang yang mengenal Jones merenungkan keberanian yang dia tunjukkan saat bergabung ke dalam gereja Katolik. Orang yang lebih tua, saat Anda memasuki usia 50-an, Anda beranjak menuju usia 60, Anda tidak perlu mengambil risiko sebanyak itu lagi, kata teman dan pembawa acara radio Ave Maria, Al Cresta. Anda bisa bertahan. Anda punya teman. Anda punya keluarga. Anda telah menemukan tempat Anda. Anda telah mencapai beberapa keberhasilan. Anda bisa bertahan sampai akhir. Alex tidak akan seperti itu. Mengenai kesenjangan budaya gerejawi antara tempat asalnya dan gereja Katolik, satu-satunya hal yang dapat saya bandingkan adalah seperti seorang hippie yang tiba-tiba memutuskan untuk bekerja di perusahaan Fortune 500. Dia harus membersihkan diri, mengubah kebiasaannya, mengubah sikapnya, keterampilan komunikasinya, dan, pada saat yang sama, melibatkan perusahaan kecilnya. Ini benar-benar kejutan budaya yang nyata, dan Alex, dia melakukan yang terbaik untuk menjembatani kesenjangan itu. Saya tidak mengenal siapapun yang telah melakukan hal seperti ini, demikian Al Cresta berkisah. Memang, itulah yang diyakini diakon Burke-Sivers akan menjadi warisan diakon Jones. Dia mencontohkan apa artinya memiliki keberanian untuk mengikuti Yesus kemanapun dia memimpin. Keteguhan hati yang disinggung dalam judul autobiografi Jones, No Price Too High. Hansen mengatakan contoh yang ditinggalkannya adalah hadiahnya bagi umat gereja Katolik. Kita harus seperti Alex. Dia membakar semangat kita semua, dan seperti dia, kita harus membakar semangat untuk gereja Katolik. Nomor 2. Steve Ray. Steve Ray, seorang penulis Katolik, penginjil, dan pembuat film terkenal, adalah salah satu tokoh paling inspiratif dalam bidang pertobatan iman. Perjalanannya dari seorang baptis yang taat menjadi seorang Katolik yang bersemangat merupakan bukti kekuatan transformasi kebenaran dan kasih karunia. Lahir pada tahun 1954 di Amerika Serikat, Steve tumbuh dalam keluarga Protestan yang taat. Pendidikannya berakar kuat pada keyakinan bahwa Alkitab adalah satu-satunya otoritas untuk iman, dan bahwa gereja Katolik adalah lembaga yang cacat, yang jauh dari kekristenan sejati selama sebagian besar kehidupan awalnya. Keyakinan ini membentuk pandangan dunianya yang menciptakan jurang yang signifikan antara dirinya dan iman Katolik. Perjalanan Steve menuju gereja Katolik dimulai pada awal 1990-an dan tidak cepat atau mudah. Itu adalah proses yang disengaja dan seringkali menyakitkan untuk mempertanyakan, mempelajari, dan menghadapi asumsi-asumsi yang telah lama dipegang. Kisah pertobatannya bukanlah kisah pencerahan yang tiba-tiba, tetapi kisah pencarian yang mantap dan terus-menerus untuk mencari kepenuhan kebenaran. Studi tentang sejarah gereja menjadi titik balik yang penting dalam perjalanannya saat ia menyelidiki asal-usul kekristenan.
Steve menemukan bahwa gereja Katolik adalah satu-satunya komunitas Kristen yang dapat dilacak garis keberlangsungannya yang tidak terputus hingga ke para rasul. Penemuan ini menantang keyakinannya yang sangat mengakar bahwa dia menyangka gereja mula-mula bersifat Protestan dan kemudian dirusak oleh gereja Katolik. Steve sangat terkesan dengan tulisan-tulisan para bapak gereja awal seperti Ignatius dari Antiochia, Justinus Martyr, dan Agustinus, yang ajarannya mencerminkan pemahaman Katolik yang kuat tentang doktrin-doktrin seperti Ekaristi, otoritas gereja, dan sakramen-sakramen. Ia sangat terganggu oleh perpecahan dalam Protestanisme. Banyaknya denominasi yang masing-masing menafsirkan Alkitab secara berbeda jelas-jelas merusak persatuan yang telah didoakan Kristus bagi para pengikutnya. Selain itu, kurangnya kesepakatan di antara kaum Protestan tentang aspek-aspek dasar iman ini, membuatnya mempertanyakan prinsip Protestan tentang sola scriptura atau kitab suci saja. Salah satu peningkapan yang paling mendalam sebagai seorang baptis, datang melalui studinya tentang Ekaristi. Steve selalu memahami Ekaristi sebagai hanya simbol belaka, suatu peringatan tanpa kehadiran nyata apapun. Namun, semakin ia mempelajari kitab suci, terutama Yohanes 6 dan tulisan-tulisan orang Kristen awal, semakin ia yakin bahwa ajaran Katolik tentang kehadiran nyata adalah pemahaman otentik tentang sabda Kristus. Ini adalah tubuhku. Sepanjang perjalanan ini, Steve dan istrinya Jana terlibat dalam percakapan yang tak terhitung jumlahnya dengan teman-teman dan cendekiawan Katolik. Diskusi ditambah dengan doa dan studi tersebut mulai membongkar kesalahpahaman yang mereka miliki tentang gereja Katolik. Tokoh-tokoh berpengaruh seperti Scott Hahn, seorang murtadin dan mantan pendeta Protestan, memainkan peran penting dalam membantu Steve dan Janet melihat Katolik bukan sebagai penyimpangan tetapi sebagai kepenuhan iman Kristen. Akhirnya setelah bertahun-tahun bergumul dengan keraguan dan pertanyaan, Steve dan Janet membuat keputusan yang mengubah hidup mereka untuk masuk ke dalam gereja Katolik. Pada malam Paskah tahun 1994, mereka diterima di gereja, momen yang menandai puncak perjalanan iman mereka yang sulit tetapi mencerahkan dan menyelamatkan. Pertobatan Steve Ray yang jauh melampaui kisah pribadinya itu adalah saksi yang kuat bagi kebenaran abadi gereja Katolik dan kemampuannya untuk bertahan dalam sejarah teologi dan akal sehat. Perjalanannya menyoroti pentingnya kejujuran intelektual dalam hal iman dan pentingnya mencari, bukan hanya apa yang nyaman, tetapi apa yang benar. Hal itu menggarisbawahi kesatuan dan koherensi yang mendalam dari doktrin Katolik yang tidak hanya didasarkan pada kitab suci, tetapi juga pada tradisi gereja dan magisterium gereja. Kisah Steve juga berbicara tentang pentingnya kesatuan dalam tubuh Kristus. Kerinduannya akan gereja yang berbicara dengan satu suara, dan mewujudkan kesatuan yang didoakan oleh Yesus dalam Yohanes 17. Bergema begitu mendalam di era yang ditandai dengan perpecahan banyak denominasi Protestan saat ini. Pertobatan Steve Ray adalah pengingat bahwa kesatuan sejati hanya dapat ditemukan di gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri, gereja yang terlihat dan sakramental. Setelah masuk gereja Katolik, Steve mengabdikan hidupnya untuk berbagi keindahan iman dengan orang lain. Ia menjadi penulis yang produktif dengan menulis karya-karya seperti Crossing the Tiber, yang menceritakan perjalanannya dan membahas keberatan umum Protestan terhadap gereja Katolik. Sebagai seorang pembuat film, ia menciptakan seri Footprints of God yang terkenal yang membawa pemirsa pada sebuah ziarah melalui keselamatan. Sebagai seorang pembicara, ia berkeliling dunia, berbagi kesaksiannya dan menjelaskan ajaran Katolik dengan jelas dan penuh semangat. Pertobatan Steve Ray bukan sekadar narasi pribadi, tetapi merupakan panggilan bagi semua orang Kristen untuk mencari kepenuhan iman dan kebenaran di dalam Yesus Kristus dan gerejanya. Perjalanannya mengingatkan kita bahwa iman adalah anugerah dan pilihan. Anugerah yang mengundang kita ke dalam hubungan dengan Tuhan dan pilihan yang menuntut keberanian, kerendahan hati, dan ketekunan. Melalui kesaksiannya, Steve Ray terus menginspirasi banyak orang lain untuk memulai perjalanan, penemuan, dan transformasi mereka sendiri untuk semakin mendekat ke hati Kristus dan kehidupan gereja yang didirikannya, Gereja Katolik.
Nomor 3. Dr. Scott Hahn. Perjalanan Dr. Scott Hahn ke Gereja Katolik adalah narasi mendalam tentang ketelitian intelektual, transformasi spiritual, dan pengejaran kebenaran. Pertobatannya telah menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Sebagai mantan pendeta dan teolog Protestan Presbyterian, pertobatan Scott Hahn, yang dulunya adalah seorang anti-Katolik, menjadi salah satu yang paling menarik dan menggemparkan di zamannya. Kisah pertobatannya adalah cerita modern tentang penerimaan iman Katolik secara penuh oleh seorang mantan teolog Protestan terkemuka. Lahir pada tahun 1957 di Pittsburgh, Pennsylvania, Scott Hahn tumbuh dalam keluarga Protestan yang taat. Imannya berakar kuat pada prinsip-prinsip tradisi reformasi Protestan dengan penekanan kuat pada sola scriptura dan sola fide atau hanya kitab suci dan hanya iman saja. Sebagai seorang pemuda, Hahn menunjukkan hasrat yang kuat terhadap teologi dengan mengejar gelar di bidang teologi dan filsafat. Ia memperoleh gelar Master Teologi dari Gordon Conwell Theological Seminary. Selama tahun-tahun ini, ia begitu unggul dalam membela teologi reformasi dan sangat berkomitmen untuk mengubah umat Katolik menjadi Protestan, apa yang dulunya ia yakini sebagai iman Kristen yang sejati. Pelayanan awal Hahn ditandai dengan semangat untuk mempelajari kitab suci. Ia adalah seorang pengkhotbah berbakat yang berdedikasi untuk membimbing orang lain menuju hubungan pribadi dengan Kristus, dan memperlengkapi mereka untuk mempertahankan iman mereka melalui studi Alkitab. Namun semangatnya untuk kebenaran teologis akhirnya membawanya ke wilayah yang sama sekali tidak disangkanya sendiri. Saat mempersiapkan khotbah, Hahn mulai mempertanyakan doktrin Protestan tertentu yang ia telah lama anggap sebagai hal biasa. Di antara pertanyaannya itu adalah pertanyaan tentang sola scriptura. Apakah Alkitab benar-benar satu-satunya otoritas untuk iman dan praktik Kristen? Jika demikian, mengapa kitab suci itu sendiri tidak membuat klaim ini? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi benih eksplorasi yang lebih dalam di benaknya. Hahn mulai mempelajari tulisan-tulisan para bapak gereja awal, sejarah perkembangan doktrin Kristen, dan praktik-praktik gereja perdana. Ia terkejut karena menemukan banyak kepercayaan dan praktik yang ia tolak karena dianggapnya tidak alkitabiah, seperti kehadiran Kristus yang nyata dalam Ekaristi, otoritas paus, dan sakramentalitas baptisan. Ternyata semuanya berakar kuat dalam kitab suci dan tradisi gereja. Ia mulai tersadar bahwa orang-orang Kristen perdana, tidak salah lagi, adalah Katolik dalam teologi dan ibadah mereka. Sebagai seorang teolog Protestan, salah satu titik balik paling signifikan dalam perjalanan Hahn adalah studinya tentang teologi perjanjian. Ia selalu menekankan struktur perjanjian dalam kitab suci, dan melihatnya sebagai kunci untuk memahami hubungan Tuhan dengan manusia. Namun, saat ia mempelajari lebih dalam konsep perjanjian yang alkitabiah, ia mulai melihat bagaimana pemahaman Katolik tentang sakramen, terutama Ekaristi, menggenapi perjanjian dengan cara yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh teologi Protestan. Ekaristi bukan sekadar perjamuan simbolis belaka tetapi kehadiran Kristus yang nyata dan hakiki, perjanjian baru dan kekal, yang diberikan untuk keselamatan dunia, dan itu diimani oleh jemaat Kristen perdana. Momen penting lainnya terjadi selama penjelajahannya terhadap kontrasepsi. Hahn dan istrinya Kimberly selalu menerima pandangan Protestan bahwa kontrasepsi secara moral diperbolehkan. Namun, saat mereka mempelajari masalah ini lebih dekat, mereka terkejut menemukan bahwa semua denominasi Kristen termasuk Protestan secara universal mengutuk kontrasepsi, baru pada awal abad ke-20. Ini berbeda dengan sikap gereja Katolik yang justru sudah sejak semula dan selalu teguh terhadap kesucian hidup dan tujuan prokreasi melalui sakramen perkawinan. Hal ini terus bergema semakin mendalam di pikirannya, berbarengan dengan tumbuhnya rasa kebenaran dan konsistensi terhadap ajaran Katolik. Perjalanan intelektual Hahn disertai dengan kebangkitan spiritual yang mendalam yang tumbuh saat ia menghadiri misa pertamanya sebagai pengamat. Ia sangat dikejutkan oleh kenyataan bahwa kekayaan liturgi dan sentralitas terhadap kitab suci dalam peribadatan Katolik begitu syarat,
Ternyata misa kudus itu dipenuhi dengan ayat-ayat di dalam Alkitab mulai dari ritus pembuka hingga ritus penutup. Selama dua Ekaristi, ia memiliki kesadaran yang mengubah paradigmanya terhadap gereja Katolik. Ini adalah perjamuan anak domba yang dijelaskan dalam kitab Wahyu. Pikirnya, untuk pertama kalinya, Han melihat misa bukan sebagai ritual kosong, tetapi sebagai peribadatan surgawi yang dihadirkan di bumi. Meskipun ia semakin yakin bahwa gereja Katolik adalah gereja sejati yang didirikan oleh Kristus, Han menghadapi tantangan pribadi dan profesional yang sangat besar. Keputusannya untuk menjadi Katolik berarti meninggalkan pelayanannya, komunitasnya, dan bahkan menghadapi pertentangan dari Kimberly, istrinya, yang sangat menentang iman Katolik. Tetapi setelah banyak belajar, doa, dan dialog yang tulus, Kimberly sendiri akhirnya memeluk iman Katolik dan menyelesaikan perjalanan luar biasa keluarga mereka. Pada tahun 1986, Scott Hahn secara resmi menjadi pengikut Kristus di dalam gereja Katolik. Momen ini bukanlah akhir dari perjalanannya, tetapi awal dari misi baru dengan semangat seorang konvert dan ketelitian intelektual seorang pakar teologi. Han mendedikasikan dirinya untuk berbagi keindahan, kedalaman, dan pemahamannya terhadap iman dan teologi Katolik dibandingkan dengan ajaran Protestan. Kontribusi Han bagi gereja tidak terukur. Sebagai profesor teologi di Universitas Franciscan Steubenville, ia telah mendidik banyak generasi mahasiswa dan menginspirasi mereka untuk memperdalam iman dan mewartakan kepada dunia keyakinan akan kebenaran iman Katolik. Sebagai seorang penulis, ia telah menulis banyak buku terlaris termasuk buku Rome Sweet Home yang menceritakan kisah pertobatannya dan buku Perjamuan Anak Domba yang mengeksplorasi hubungan antara misa dan kitab Wahyu. Karyanya telah berperan penting dalam membantu umat Katolik dan non-Katolik memahami dasar-dasar Alkitabiah dari doktrin Katolik. Melalui buku-buku, ceramah, dan kesaksian pribadinya, Scott Hahn telah menunjukkan bahwa iman dan akal budi tidak bertentangan tetapi saling melengkapi. Perjalanannya menggambarkan bahwa gereja Katolik bukan hanya gudang tradisi tetapi tubuh Kristus yang hidup yang dipercayakan dengan kepenuhan kebenaran dan rahmat. Bagi Han, untuk menjadi Katolik bukan tentang meninggalkan akar Protestannya tetapi tentang memenuhinya. Menemukan gereja Katolik merupakan ekspresi tertinggi dari semua yang selalu ia cari sebagai seorang Kristen. Kisah Dr. Scott Hahn adalah bukti kekuatan kebenaran untuk mengubah hidup. Komitmennya yang teguh untuk mencari dan mewartakan kebenaran terus menginspirasi banyak orang untuk mengeksplorasi kekayaan iman Katolik. Perjalanannya mengingatkan kita bahwa iman bukanlah sesuatu yang statis tetapi hubungan yang dinamis dengan Tuhan yang memanggil kita untuk memahami lebih dalam, kerendahan hati yang lebih besar, dan kepercayaan yang semakin mendalam pada rencananya bagi hidup kita. Melalui kesaksiannya, Han telah menjadi rasul iman modern yang mengundang semua orang untuk mengalami kepenuhan hidup dalam Kristus dan gerejanya, Gereja Katolik. Nomor 4. Dr. Taylor Marshall. Perjalanan Taylor Marshall ke Gereja Katolik adalah kisah menarik tentang penemuan intelektual, transformasi spiritual, dan pencarian yang tak tergoyahkan tentang kepenuhan kebenaran. Dulunya ia adalah seorang imam episkopal yang sudah ditahbiskan. Pertobatan Marshall ke Katolik adalah hasil dari penemuan yang mendalam dengan ajaran gereja, kesinambungan sejarah gereja, dan sakramen-sakramen yang ia anggap sebagai pusat iman Kristen. Lahir pada tahun 1978, Taylor Marshall tumbuh di Texas dalam keluarga Protestan. Pendidikan agamanya sejak dini menanamkan dalam dirinya kecintaan pada kitab suci dan keinginan untuk menjalani kehidupan Kristen yang taat. Jalur akademis yang dilaluinya mencerminkan hasrat ini, saat ia menekuni studi teologi dengan penekanan pada ilmu Alkitab dan filsafat. Akhirnya, minatnya yang mendalam pada teologi membawanya ke gereja episkopal tempat ia ditahbiskan sebagai imam. Sebagai imam episkopal, Marshall berusaha memperdalam pemahamannya tentang teologi dan sejarah gereja.
Selama periode inilah ia mulai bergumul dengan pertanyaan tentang hakikat otoritas gereja. Dalam agama Kristen Protestan, gereja episkopal, seperti banyak tradisi Protestan lainnya, menekankan interpretasi kitab suci secara individual dan struktur gerejawi yang terpisah-pisah. Namun, Marshall semakin merasa pendekatan ini tidak memadai dalam mengatasi perselisihan doktrinal dan moral yang berkembang dalam komunitas Anglikan. Dia mulai bertanya-tanya di mana orang dapat menemukan otoritas definitif seperti yang dimaksudkan Kristus bagi gerejanya. Kemudian Marshall beralih ke tulisan-tulisan Bapak Gereja, yaitu para teolog Kristen paling awal yang hidup pada abad-abad setelah para rasul. Karya-karya mereka menyajikan visi gereja yang sifatnya bersatu, hierarkis, sakramental, dan khas Katolik. Dia dikejutkan oleh penekanan para bapak gereja tersebut pada suksesi apostolik, yaitu garis uskup yang tidak terputus yang bisa ditelusuri kembali ke para rasul dan pemahaman mereka tentang Ekaristi sebagai tubuh dan darah Kristus yang sejati. Penemuan-penemuan ini menanamkan benih-benih keraguan dalam keyakinan Protestannya dan membuka hatinya terhadap gereja Katolik. Salah satu momen penting dalam perjalanan Marshall terjadi melalui studinya tentang kepausan. Klaim gereja Katolik mengenai paus sebagai penerus Santo Petrus, yang memegang kunci kerajaan surga, menantang pandangannya terdahulu tentang otoritas gerejawi. Marshall justru melihat bahwa pemahaman Katolik tentang kepausan sangat berakar dalam kitab suci pada gereja mula-mula, khususnya dalam Matius pasal 16 ayat 18-19 di mana Kristus menyatakan Petrus sebagai batu karang di atas mana gerejanya dibangun. Kesadaran ini mulai menghilangkan keberatannya terhadap gereja Katolik dan mendekatkannya pada ajaran Katolik. Faktor penting lainnya dalam pertobatan Marshall adalah apresiasinya yang semakin besar terhadap sakramen, terutama Ekaristi dan pengakuan dosa. Sebagai seorang episkopal, ia percaya pada pemahaman simbolis tentang sakramen, tetapi studinya menuntunnya untuk melihat realitas sakramental yang lebih dalam. Ekaristi khususnya menjadi titik fokus kerinduannya akan persekutuan penuh dengan gereja. Ia menyadari bahwa hanya di gereja Katolik ia dapat mengalami kehadiran Kristus yang nyata dalam sakramen Maha Kudus sebagaimana dipahami dan dirayakan sejak zaman para rasul. Perjalanan Marshall menuju gereja Katolik bukannya tanpa tantangan. Meninggalkan jabatannya sebagai imam episkopal berarti tidak hanya kehilangan karirnya, tetapi juga putusnya hubungan dengan komunitas yang telah ia layani dan cintai. Namun, terlepas dari pengorbanan ini, ia merasakan keyakinan yang mendalam bahwa ia tidak dapat lagi tinggal di luar gereja yang didirikan oleh Kristus. Pada tahun 2006, setelah banyak berdoa, belajar, dan melakukan perbandingan, Marshall dan keluarganya diterima di gereja Katolik. Setelah pertobatannya, Marshall mengabdikan dirinya untuk penginjilan dan pendidikan dengan berusaha untuk berbagi harta karun iman Katolik kepada orang lain. Ia memperoleh gelar doktor dalam bidang filsafat dan teologi dengan fokus pada pemikiran mistik dan menjadi penulis dan pembicara yang produktif. Buku-bukunya seperti The Crucified Rabbi dan The Eternal City and Infiltration mengeksplorasi dasar-dasar Alkitab dan sejarah Katolik serta tantangan yang dihadapi gereja di era modern. Melalui tulisan-tulisannya, Marshall menjembatani kesenjangan antara pemikiran Protestan dan Katolik, menawarkan pembelaan yang meyakinkan terhadap doktrin Katolik. Selain karya ilmiahnya, Marshall telah menggunakan media modern untuk menjangkau halayak global. Saluran YouTube dan podcastnya yang populer, The Dr. Taylor Marshall Show, membahas pertanyaan-pertanyaan teologis, sejarah gereja, dan peristiwa terkini dalam gereja Katolik. Gayanya yang mudah dipahami dan komitmennya terhadap ortodoksi telah membuatnya menjadi suara terpercaya bagi banyak umat Katolik yang mencari kejelasan dalam iman mereka. Kisah pertobatan Dr. Taylor Marshall adalah bukti kekuatan kebenaran untuk mengubah hidup. Perjalanannya menyoroti pentingnya otoritas, tradisi, dan sakramen dalam iman Kristen. Pertobatannya juga berfungsi sebagai pengingat bahwa pencarian kebenaran seringkali membutuhkan pengorbanan besar tetapi pada akhirnya mengarah pada sukacita dan kepuasan yang mendalam.
Kehidupan dan karya Marshall terus menginspirasi banyak orang untuk mengeksplorasi iman Katolik dan memperdalam hubungan mereka dengan Kristus dan gerejanya. Melalui pengajaran keilmuan dan kesaksian pribadinya, Marshall mengajak semua umat Kristiani untuk memeluk kepenuhan kebenaran ajaran Kristus yang ditemukan di dalam gereja Katolik dan hidup dengan berani sebagai murid Kristus di dunia modern. Kimberly Han. Kimberly Han adalah seorang penulis, pembicara, dan teolog Katolik yang sangat disegani yang dikenal karena kesaksiannya yang mendalam tentang iman Katolik. Wawasan teologisnya yang kaya dan perannya yang menginspirasi sebagai seorang istri dan ibu banyak mempengaruhi orang lain. Ia adalah istri dari Dr. Scott Hahn, seorang murtadin dari Protestan ke Katolik, teolog, dan pembicara Katolik yang terkenal. Perjalanan mereka bersama dari Protestan ke Katolik merupakan salah satu kisah pertobatan modern yang paling menarik dan sangat menginspirasi. Kimberly lahir dan dibesarkan dalam keluarga Presbyterian yang taat. Ayahnya, Jerry Kerr, adalah seorang pendeta Presbyterian terkemuka dan pendidikannya didasari oleh prinsip-prinsip tradisi reformasi. Seperti halnya Scott, ia memiliki kecintaan terhadap kitab suci dan hasrat untuk belajar teologi. Di awal hidupnya, ia kuliah di Grove City College di Pennsylvania tempat ia bertemu Scott Hahn. Ketertarikan mereka yang sama pada teologi dan komitmen mereka terhadap iman reformasi membentuk dasar hubungan mereka dan mereka menikah pada tahun 1979. Pada tahun-tahun awal pernikahan mereka, Kimberly dan Scott bekerja sama dalam pelayanan, berbagi misi yang sama yaitu penginjilan dan pengajaran. Studi teologi Scott memperdalam pemahamannya tentang Alkitab dan Kimberly mendukung pekerjaannya sebagai pendeta dan mahasiswa seminari. Namun, kehidupan mereka berubah secara tak terduga ketika Scott mulai mempelajari iman Katolik. Awalnya, Kimberly sangat menentang ketertarikan Scott pada iman Katolik. Seperti banyak penganut Protestan lainnya, ia sangat menentang ajaran-ajaran utama Katolik, khususnya yang berkaitan dengan kepausan, Maria, sakramen-sakramen, dan otoritas tradisi. Ketika Scott mengumumkan keputusannya untuk bergabung dengan gereja Katolik pada tahun 1986, Kimberly sangat terpukul. Ia memandang pertobatan Scott sebagai pengkhianatan terhadap iman mereka dan khawatir akan masa depan pernikahan mereka. Meskipun merasa sakit hati dan bingung, cinta Kimberly kepada Scott dan komitmennya untuk mencari kebenaran mendorongnya untuk memulai studinya sendiri tentang iman Katolik. Ia membaca karya-karya para bapak gereja awal, mempelajari ajaran-ajaran Katolik tentang topik-topik yang kontroversial, dan berusaha memahami iman dari sudut pandang yang tidak bias. Seiring berjalannya waktu, Kimberly mulai melihat koherensi dan landasan Alkitabiah dari doktrin Katolik, khususnya di bidang-bidang di mana teologi Protestannya terlihat tidak lengkap dan tidak mampu menjelaskan. Salah satu titik balik dalam perjalanan Kimberly adalah studinya tentang ajaran Katolik terkait kontrasepsi dan keterbukaan terhadap kehidupan. Di awal pernikahan mereka, Kimberly dan Scott telah mengikuti pandangan Protestan bahwa kontrasepsi dapat diterima secara moral. Namun, penelitian mereka tentang ajaran gereja Katolik, khususnya yang diuraikan dalam Humanae Vitae, membawa mereka pada transformasi mendalam terhadap pemahaman mereka tentang pernikahan dan keluarga. Kimberly mulai melihat keindahan dan kebijaksanaan ajaran gereja tentang kesucian hidup dan tujuan prokreasi dalam pernikahan, sebuah wahyu yang memperdalam rasa hormatnya terhadap teologi moral Katolik. Pada tahun 1990, setelah bertahun-tahun belajar, berdoa, dan merenungkan diri, Kimberly Han membuat keputusan untuk bergabung dengan gereja Katolik. Pertobatannya menandai babak baru dalam kehidupan rohaninya dan pernikahannya. Bersama-sama, dia dan Scott menjadi saksi yang kuat akan kebenaran dan keindahan iman Katolik. Sejak saat itu, Kimberly mengabdikan dirinya untuk berbagi kekayaan iman Katolik dengan orang lain,
khususnya dengan berfokus pada panggilan hidup pernikahan dan keluarga. Kimberly Han adalah pembicara yang banyak dicari dan penulis beberapa buku yang berpengaruh termasuk Life Giving Love, Embracing God's Beautiful Design for Marriage, dan Graced and Gifted Biblical Wisdom for the Homemaker's Heart. Karya-karyanya memadukan kedalaman teologis dengan nasihat praktis yang menawarkan inspirasi dan bimbingan bagi para wanita, istri, dan ibu yang ingin menjalankan iman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Selain menulis dan berbicara, Kimberly menjabat sebagai anggota dewan di Steubenville, Ohio, tempat ia dan Scott tinggal. Ia juga seorang ibu yang berbakti kepada keenam anak mereka dan seorang nenek bagi cucu-cucu yang jumlahnya terus bertambah. Kehidupannya mencerminkan komitmen untuk mengintegrasikan iman, keluarga, dan komunitas dengan cara yang menghormati Tuhan dan melayani sesama. Kisah Kimberly Han adalah bukti kekuatan kasih karunia, ketekunan, dan kasih. Dalam mengejar kebenaran, perjalanannya dari penolakan hingga penerimaan iman Katolik menunjukkan pentingnya kerendahan hati, belajar, dan berdoa dalam memahami kehendak Tuhan. Melalui kesaksiannya, Kimberly terus menginspirasi banyak individu, khususnya wanita, untuk memeluk iman mereka sepenuhnya dan menjalani panggilan mereka dengan sukacita dan tujuan di dalam gereja Katolik. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus.